Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tebing longsor di Citiis, Bandung Barat akibat hujan deras menimpa rumah warga. Petugas menertibkan ratusan alat peraga kampanye dan alat peraga sosialisasi pemilu 2024 di sepanjang Jalan Pantura Pamanukan Subang yang dipasang sebelum masa kampanye. Sebuah SPBU di Sukabumi viral karena memiliki toilet mewah sekelas hotel berbintang. Pemerintahan Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta menyulap aula kantor kelurahan menjadi ruang edukasi dan informasi pemilu bagi masyarakat. Dengan bergotong royong, pihak Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Rabu lalu bersama panitia pungutan suara tingkat kelurahan memanfaatkan aula kantor kelurahan menjadi ruang edukasi dan informasi pemilu. Banyaknya warga yang datang untuk mengurus sejumlah keperluan di kantor kelurahan mendorong pihak kelurahan untuk membuat ruang edukasi dan informasi pemilu sehingga warga yang datang bisa melihat langsung bagaimana tata cara memilih dan bisa mengakses informasi pemilu lainnya. Menghimbau untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024. Untuk pelaksanaan edukasi kami karena di Nagri Tengah itu sebagai pelayan masyarakat, nanti ada yang memberikan pelayanan khususnya di Nagri Tengah itu ada yang membuat KTP, KK, kita informasikan untuk merupakan sarana informasi dan edukasi kami ke seluruh warga dan lingkungan khusus Kelurahan Nagri Tengah. Untuk di Kelurahan Nagri Tengah sendiri berapa Pak DPT-nya Pak? Untuk DPT Kelurahan Nagri Tengah itu berjumlah 8.186 akpile tersebar di 10 RW dan 33 TPS. Adanya ruang edukasi dan informasi pemilu ini diharapkan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu mendatang. Untuk wilayah Kelurahan Nagri Tengah tercatat jumlah pendaftar pemilih tetap sebanyak 8.186 pemilih tersebar di 10 RW dan 33 TPS. Samsun Nursyah melaporkan dari Purwakarta. Petugas menertibkan ratusan alat peraga kampanye dan alat peraga sosialisasi di sepanjang Jalan Pantura Pamanukan Subang. Penertiban dilakukan lantaran APK dan APS dipasang mendahului jadwal masa kampanye pemilu 2024 dan melanggar Perda Ketertiban Umum. Penertiban alat peraga kampanye dan alat peraga sosial dilakukan tugas Panwaslu dan Satpol PP Kecamatan Pamanukan Subang Kamis pagi. APK ditertibkan petugas karena masuk dalam kategori kampanye sebelum waktunya karena berisi ajakan memilih dan mencoblos termasuk pencatutan visi dan misi. Sementara APS yang ditertibkan karena dianggap melanggar Perda Ketertiban Umum. Sebelum ditertibkan, petugas mengaku telah beberapa kali mengingatkan partai politik dan para caleg untuk melepas sendiri APS dan APK yang dipasang. Sayangnya hal itu kurang ditanggapi. Banyaknya APK dan APS yang dipasang didominasi baliho para caleg. Melaksanakan kegiatan penertiban APS atau APK yang terpasang. Hal ini dilakukan karena masa kampanye belum memasuki masa tahapan kampanye. Adapun tahapan kampanye dimulai pada tanggal 28 November 2023. Ya, selain itu juga hal ini dilakukan untuk menciptakan kebersihan, ketertiban dan keindahan khususnya di wilayah Kecamatan Pamanukan. Berdasarkan ketentuan perundangan, setelah penetapan daftar calon tetap oleh KPU terhitung sejak 4 hingga 27 November 2023, seluruh peserta pemilu hanya diperbolehkan untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik. Sedang untuk tahap kampanye akan dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 atau selama 75 hari. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Seorang TKW asal kota Banjar dikabarkan meninggal dunia di tempat kerjanya dengan ada lebam di bagian wajahnya.
Keluarga menilai kematian korban tak wajar dan kini berharap jenazahnya segera dipulangkan ke tanah air. Rumah seorang tenaga kerja wanita di Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar diselimuti duka. Ida Widaningsi, seorang TKW Indonesia yang bekerja di Malaysia, dikabarkan meninggal. Kabar duka itu diterima anak korban langsung dari majikannya. Mendapat kabar itu, anak korban tak percaya sebab dalam komunikasi sehari sebelumnya, sang ibu tidak mengeluhkan sakit. Keluarga pun menilai kematian Ida tak wajar karena ada sejumlah luka lebam di wajah ibunya dari foto yang dikirimkan majikannya. Apalagi sang ibu sempat cerita jika punya masalah dengan temannya. Nggak ngeluh apa-apa, nggak ngeluh sakit. Nggak ngeluh sakit. Ada tanda-tanda mencurigakan kan dari obrolan? Nggak ada. Nggak ada ya. Terus menurut Neng itu meninggalnya ibu itu wajar atau nggak wajar? Nggak wajar. Nggak wajar. Kenapa alasan nggak wajar? Ininya sih dari ininya wajahnya biru-biru. Sama sebelumnya juga katanya sempat berantem Sama siapa? sama temennya. Sama temannya. Neng mendapatkan informasi luka-luka itu dari siapa? Dari majikannya. Dari majikannya. Di foto. Oh, di foto, dikirim foto Neng itu. Dikirim foto ke saya Melalui handphonenya siapa? melalui handphonenya majikan ke handphone saya. Keluarga berharap jenazah Ida bisa dipulangkan ke tanah air untuk dimakamkan. Ida adalah TKW asal Kota Banjar yang sudah 2 tahun bekerja di negeri jiran. Menurut keluarga, Ida sempat tak digaji selama 6 bulan awal bekerja, bahkan dalam 2 tahun terakhir Ida belum pernah pulang. Eko Setiabudi melaporkan dari Banjar. Sebuah SPBU di Sukabumi viral karena memiliki toilet mewah sekelas hotel berbintang. Pengunjung yang datang mengaku betah berlama-lama di toilet karena bersih dan harum. Seperti apa kemewahannya? Mari kita simak. Dari luar, SPBU yang terletak di Kampung Bangkong Reang, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi ini tampak tak ada bedanya dengan SPBU lain. Namun ada yang menarik jika Anda masuk ke toilet umum. Di sini, Anda bisa menemukan lampu mewah bergaya klasik yang tergantung di plafon toilet SPBU. Dinding dan wastafelnya pun terbuat dari marmer. Selain itu, toilet ini dilengkapi dengan meja rias untuk wanita. Dengan luas kurang dari 100 meter, toilet ini sengaja dibuat seperti toilet berbintang agar pengunjung yang datang merasa nyaman, bersih dan harum. Tiap bilik toilet, baik toilet laki-laki dan perempuan, dibuat dengan lebar 1,5 meter. Agar tidak kotor, toilet ini rutin dibersihkan setiap hari, menghabiskan waktu hingga 2,5 jam. Pengunjung yang masuk pun dilarang untuk merokok di dalam toilet. Ya makan 2,5 jam karena untuk kebersihan biar nyaman juga yang pembelinya, masyarakat juga. Ya kadang kan ada yang main kemana-mana, ya kan, suka ikut istirahat juga, sholat, kalau bersih kan nyaman. Tidak terlihat kotak uang di depan toilet seperti toilet umum biasanya. Di sini, warga tidak dikenakan tarif sepeser pun. Warga menilai toilet SPBU ini bisa menjadi contoh bagi toilet umum lainnya. Lebih ke nyaman, aman, terus semoga kedepannya toilet umum seperti ini bisa semuanya seperti ini, kayak mewah, terus kelihatannya bersih, enak dilihat, terus kayak noda-noda gitu, kayak berasa nyaman aja gitu. Menghabiskan biaya ratusan juta rupiah, pengelola menyulap toilet biasa menjadi toilet mewah bak toilet sultan. Untuk menghabiskan biaya ini kurang lebih 5-600 juta. Ini dari bentuk komitmen dari SPBU Pertamina untuk masyarakat, biar prima lah, biar nyaman yang ke toilet ini. Selain itu, SPBU ini juga dilengkapi fasilitas musola yang dapat digunakan untuk sholat maupun beristirahat sejenak di tengah perjalanan menuju lokasi tujuan. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Mehdi Hairi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.